Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan sebuah risalah, sebuah kitab kecil yang menjelaskan tentang kaifiyah, tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari takbir sampai salam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan muqaddimah penulis rahimahullahu taala, dan kita pun telah mengetahui beberapa istilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dari rukun, syarat, wajib atau fard dengan as-sunnah. Ada sebuah pembahasan yang terluput yang tidak sempat dia sebutkan, yaitu apa hukumnya seseorang meninggalkan rukun dengan sengaja. Apakah salatnya dikatakan sebagai salat yang sah atau dikatakan salat yang batal? Tentunya jawabannya kita telah mengetahui bersama, sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasanya rukun pada sebuah ibadah, baik salat maupun yang lainnya, apabila tidak terpenuhi maka ibadah tersebut tidaklah sah. Ibadah tersebut tidaklah sah. Tapi bagaimana kalau dia meninggalkan rukun itu dalam keadaan dia lupa? Misalnya salat zuhur, dia cuma salat 2 rakaat, lalu dia salam. Dia lupa, tidak sengaja. Kalau sengaja jelas dia batal salatnya, harus diulangi. Tapi dia lupa. Apakah dihukumi batal atau tidak? Apa jawabannya? Tiba-tiba ada ingatkan, kayaknya Kak, tadi antum ini salatnya cuma 2 rakaat. Padahal kan salat zuhur 4 rakaat. Oh, begitu kah? Iya. Apakah dia harus mengulangi dari awal atau dilanjutkan 2 rakaat saja? Baru setelah itu sujud sahwi. Yang mana yang dilakukan? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Apa dalilnya? Ya, Indaman. Hadisnya siapa ya? Hadis Zulyadain ya, yang kita mungkin kalau tidak salah ingat, Zulyadain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau salat asar 2 rakaat. Maka di tengah-tengah mereka ini ada para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, tidak ada yang berani menyampaikan kepada Nabi. Zulyadain datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku siratis salat? Apakah salat diqasar wahai Rasulullah?" Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, "Akama qala Zulyadain? Apakah seperti apa yang disebutkan atau dikatakan oleh Zulyadain?" Ya, maka para sahabat menjawab, "Iya, seperti itu." Maka ini kan rukun yang ditinggalkan 2 rakaat. Maka Nabi SAW setelah itu
salat 2 rakaat lagi. Baru setelah salat 2 rakaat sujud tilawah. Apa sujud? Apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali setelah atau sebelum salam ini? Setelah ya? Atau sebelumnya? Ya, setelah salam. Setelah salam. Karena dalam kondisi seperti ini dia menambah. Apa yang dia tambah kira-kira? Kan ada rincian-rinciannya. Kalau mengurangi sebelum salam, kalau dirinci ya, meskipun sebenarnya pendapat ada khilaf dengan para ulama. Boleh dua-duanya. Tapi kalau mau dirinci, ya. Kalau ketika dia mengurangi sebelum salam, tapi ketika dia menambah setelah salam sujud sahwinya. Apa yang ditambah di sini kira-kira? Apa yang ditambah? Ada yang ditambah di sini? Ya, ada yang ditambah. Apa yang ditambah? Jadi antaranya salam. Ya, ini perinciannya. Jadi kalau rukun ditinggalkan sengaja, maka dia batal. Kalau dilupa, kalau masih dalam waktunya, maka dia harus menambah saja ya, rukun atau mendatangkan saja rukun yang dia tinggalkan tersebut. Kemudian permasalahan setelahnya kewajiban. Kalau dia meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka salatnya dia sah atau tidak ini? Ya, tidak sah kalau dia sengaja. Tapi kalau dia lupa, harus dia apa? Misalnya duduk tahiyat awal, langsung dia berdiri, tidak sujud, duduk tahiyat awal langsung berdiri. Ke rakaat ketiga sudah tegak berdiri. Kemudian diingatkan oleh makmum, subhanallah, diingatkan. Apakah dia duduk atau langsung melanjutkan salatnya? Ya, dia lanjutkan salatnya. Tapi sebelum salam, setelah dia baca tahiyat, ya, berdoa juga, sujud sahwi 2 kali baru salam. Ya, jadi kalau ditinggalkan secara sengaja batal salat, tapi ketika ditinggalkan karena lupa, maka dia ditutupi dengan sujud sahwi. Sahwi 2 kali, jangan 1 kali saja. Karena ada yang sujud sahwi 1 kali juga. Nah, ini setengah-setengah belajarnya kayaknya. Kata Anda pernah belajar ya, sujud sahwi 1 kali. Nah, ini yang perlu diingatkan ya dari istilah atau perkara yang terluputkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau syarat yang ditinggalkan, salat tanpa wudu misalnya, ya tidak sah salatnya. Kalau dia lupa misalnya, saya lupa, saya kira saya sudah wudu tadi, ternyata teringat, lupa. Bagaimana salatnya? Ya salat lagi, salat lagi, meskipun dia lupa. Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Bukhari Muslim, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, istiqbalul ka'bati. Ya, istiqbal, menghadap kepada Ka'bah. Ya, kalau istilahnya menghadap kiblat. Istiqbalul Ka'bah. Pembahasan yang pertama dalam judul ini atau dalam bab ini, apa hukum istiqbalul Ka'bah? Apa hukum salat menghadap kiblat? Ini yang pertama. Apakah dia rukun? Apakah dia syarat? Apakah dia wajib? Ataukah dia sunnah saja? Iya. Jawabannya adalah dia istiqbal Ka'bah. Rukun atau syarat? Kalau di sini rukun. Kalau yang benarnya? Ya, syarat. Ada khilaf di kalangan para tulabul ilm. Ya. Baik, kita bacakan ucapan Syekh. Idza qumta ayyuhal muslimu, apabila kamu berdiri wahai seorang muslim, ila salati, untuk melakukan salat, fastaqbilil ka'bata, maka hendaklah kamu menghadap ke Ka'bah. Haitsu kunta, dimanapun kamu berada. Ya. Apakah antum ada di lautan? Tetap menghadap kiblat salat. Jangan bilang, saya di lautan, saya harus menghadap kemana saja, boleh. Seperti dulu waktu naik peri dari Bira ke Pamatata. Jadi malam itu perinya berangkat, kayaknya sudah terbenam matahari.
Ya, jadi masuk di musalla di atas peri, dan mau salat. Sebagian sudah ada yang salat, artinya sebagian sudah keluar. Jadi kami masuk. Jadi saya bertanya, kiblatnya arahnya di mana ini? Ada yang jawab, yang penting niat kita katanya. Nah, ini sotai namanya. Yang penting niat kita. Ini niat yang baik itu hendak ya, memberikan apa namanya ini bukan dalil sebenarnya. Niat yang baik itu tidak bisa dijadikan dalil untuk salat kemana saja. Harus kita tahu, berusaha untuk mencari tahu di mana itu kiblat. Apalagi kita di atas kapal banyak orang, bisa kita tanya. Ada juga tanda-tandanya, misalnya ada ya, tanda-tanda dari bintang yang di langit atau bulan yang kita lihat atau arah angin misalnya, bisa kita cari tahu. Ya, meskipun kalau kapalnya jalan mungkin, kalau angin tidak bisa. Kita bertanya sama orang di sekitar. Tapi jawabannya begitu. Yang penting niat kita baik. Ya. Tidak cukup, niat yang baik tidak cukup. Ya, harus mutaba'ah juga mengikuti sunnahnya Nabi, bahkan Al-Quran. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, haitsu kunta, dimanapun kamu berada, di lautan kah, di daratan kah, dalam hutan, ya, pergi berburu apa ini? Ya, cari sesuatu, kayu bakar atau sejenisnya, ya. Di dalam hutan. Ya, harus menghadap kiblat salat. Kalau masuk waktu, salat menghadap kiblat. Fil fardhi wan nafil. Ya, pada salat wajib maupun salat sunnah. Kata Syekh, wa huwa ruknun. Nah, ini jawabannya pertanyaan tadi. Apa hukum istiqbalul kiblat? Kata Syekh di sini, wa huwa ruknun min arkani as-salati. Salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Allati la tasihhu as-salatu illa bih. Yang sebuah salat tidak sah kecuali dengannya. Ini jawaban Syekh. Saya mengatakan dia adalah rukun. Ya. Tapi jumhur ulama, jumhur ahlul ilmi, mereka mengatakan dia adalah syarat dari sahnya salat. Tapi sebenarnya bukan masalah yang besar. Mau dia syarat atau rukun, yang jelas kalau tidak terpenuhi salat tidak sah. Jadi harus didatangkan memang. Meskipun dia rukun, antum mengatakan rukun, antum mengatakan syarat, harus didatangkan dia. Karena kapan tidak terpenuhi, salat tidak sah. Salat tidak sah kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang akan disebutkan oleh penulis di sini nanti. Ya. Di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu' pada jilid 3 halaman 193. Demikian juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid 1 halaman 456. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, istiqbalul qiblati syaratun li sihhatis shalah. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama. Beliau mengatakan ini tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sepakat para ulama bahwasanya menghadap kiblat ketika salat itu adalah syarat. Kalau Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wala farqa fihi, dan tidak ada perbedaan padanya. Maksudnya pada permasalahan menghadap kiblat ini, bainal fardhati wan nafilah, antara salat wajib dan salat sunnah. Ya, jangan karena salat sunnah, dia salat sunnah tidak menghadap kiblat saya. Ya. Ada juga sebagian tidak mau bertanya, dia salat saja, penting salat. Ternyata salah. Salah menghadap. Pernah dulu di masjid kampus di UIN. Ya, ada taklim dulu. Jadi ada ikhwah datang, tidak tahu ikhwah itu kayaknya bukan ikhwah baru sih, sudah lama, tapi tidak tahu kenapa keliru dia. Jadi kiblat ke sana, salat menghadap ke sana. Akhirnya dikasih isyarat baru dia berputar. Ada juga di kampus Unismu dulu, sopir angkot, TPT kalau istilah kita. Kami lagi duduk di belakang. Memang masjidnya mungkin tidak terlalu nampak mana mihrabnya ya, supaya bisa ditahu ini kiblat. Ternyata salah menghadap ke sana. Nah, masuk teman dari luar, dia mau kasih isyarat sebenarnya. Artinya salat itu menghadap ke sana. Jadi salat dia di balik tiang menghadap ke sana. Yang sopir ini balik tiang menghadap ke sana. Tapi sopirnya tidak mengerti juga. Akhirnya salat menghadap ke sana. Habis salam dia langsung keluar. Harusnya kan bertanya, Pak, apalagi ada orang di dalam, mana kiblatnya, kalau tidak tahu atau tidak jelas. Ya. Jadi tidak ada perbedaan, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, antara salat wajib dan salat sunnah.
sama-sama harus menghadap pada kiblat. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, li'annahu syartun lis-shalah, karena dia adalah syarat sahnya salat. Fastawa fihi al-fardhu wan nafl. Maka sama hukumnya antara salat fardu dan salat nafilah, salat sunnah. Ini apa namanya? Ijma' para ulama yang menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya salat. Permasalahan yang kedua, apa dalilnya? Sehingga kita mengatakan dia adalah rukun. Yang kita mengatakan dia rukun, tapi dalilnya apa? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma' tadi. Kita telah sebutkan ijma' tadi. Kalau dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dimanapun kalian berada, ya, fawalli. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa haitsu ma kuntum, kata beliau, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, fil syarqi wal maghrib, berada di timur atau di barat, fil janubi aw syamal, di selatan atau di utara, fawallu wujuhakum syatrah, hendaklah kalian yang menghadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah tersebut. Ya, ini apa namanya? Dalil dari Al-Qur'an. Dan ini umum pada salat sunnah dan salat wajib dan salat sunnah. Ya, dalil yang pertama. Kalau dalil yang kedua dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat itu adalah rukun. Ya, hadis yang dikenal dengan hadis al-musi fi salatihi, orang yang jelek salatnya. Ya. Mungkin antum sudah tahu hadisnya ini. Seorang sahabat yang hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim ya. Seorang sahabat yang masuk dalam masjid lalu salat sunnah atau beri salam dulu kepada Nabi. Ya Pak, salat dulu baru beri salam ya. Salat sunnah, tapi salatnya cepat sekali. Ya. Akhirnya setelah salam dia datang kepada Nabi. Salam. Setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu melakukan salat, sebenarnya kamu itu belum melakukan salat. 3 kali mengulangi salatnya, Nabi tetap mengatakan kamu itu belum salat. Kenapa? Karena ada tumakninah pada salatnya. Maka dia minta diajari. Muhsinu ghaira hadza. Saya tidak bisa lagi salat yang lebih bagus daripada itu wahai Nabi, wahai Rasulullah. Fa'alimni, ajarkan kepada saya salat yang benar. Nah, makanya Nabi bersabda kepadanya, mengajarinya, idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, fasbighil wudu, perbaikilah atau sempurnakanlah wudu'mu, berwudu dari yang wudu yang benar. Tsumma istaqbil qiblata, kemudian setelah itu menghadaplah ke kiblat. Ini dalil kita. Tsumma istaqbilil qiblata, kemudian setelah itu menghadaplah kamu ke kiblat. Ya, menghadaplah ke kiblat. Ya, ini dalil yang kedua. Jadi dari Al-Quran, kemudian Sunnah dan ijma' telah kita sebutkan tadi. Dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahumallahu ta'ala. Kalau misalnya sebuah permasalahan berada di tengah lautan, tapi kayaknya bukan dari Selayar menuju ke Juwadi ya, atau Jompea, karena mungkin kalau itu bisa diketahui arah kiblat mana. Kalau ditakdirkan ya, pada sebuah perjalanan atau berada di dalam hutan, tidak mengetahui arah kiblat mana, sudah berusaha dengan beristihad sungguh-sungguh mencari tahu arah mata angin kah, matahari atau apa ya. Lalu dia salat, selesai salat, nampak bagi dirinya bahwasanya ternyata tidak menghadap kiblat. Apakah harus mengulangi salatnya atau tidak? Ya, jawabannya tidak mengulangi. Dalilnya adalah apa yang terjadi ya, pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam mereka ya, melakukan salat, tidak mengetahui mana arah kiblat ya, karena gelap. Ya, masing-masing yang salat sesuai dengan keyakinannya, kayaknya kiblatnya ke arah sana ya. Yang lain mengatakan ke arah sana. Ya, mereka kasih tanda. Setelah pagi ternyata nampak bagi mereka, ternyata salah, bukan ke arah sana arah kiblat. Disampaikan kepada Nabi, tapi Nabi tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengulangi salatnya. Tapi dengan syarat dia harus bersungguh-sungguh istihad dulu, mencari tahu memang mana arah kiblat. Ya, tapi kalau dia bergampangan, lain lagi hukumnya kalau bergampangan. Yang penting saya salat saja. Yang penting niatku bagus, seperti tadi. Ya, ini keliru dia.
dia harus mengulangi salatnya kalau nampak baginya dia salat tidak menghadap kepada kiblat. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa yasqutul istiqbal, dan gugur rukun menghadap kiblat ini atau syarat menghadap kiblat ini. Yang pertama, anil muharibi fi salatil khaufi wal qitali syadid, dari orang yang berperang pada salat khauf, ketika melakukan salat khauf. Salat khauf ini ketika terjadi peperangan. Yang salat khauf karena takut jin, bahaya juga ya. Salat khauf karena peperangan yang berkecamuk. Wal qitali syadid, wal qitali syadid, demikian juga peperangan yang sudah berkecamuk. Maka ini gugur di situ menghadap kiblat. Misalnya peperangan, musuh ada di sana. Musuh ada di sana. Dan sudah berkecamuk perang. Artinya memang sudah peperangan sudah luar biasa antara kaum muslimin dan orang kafir misalnya. Tidak mungkin kita menghadap ke sana karena sudah berkecamuk perangnya. Maka salat khauf menghadap ke sana. Salat khaufnya menghadap ke sana. Ada tata cara salat khauf. Insyaallah taala antum dapatkan di kitab-kitab fikih yang lain. Ada berapa yang disebutkan oleh para ulama, ada sekitar 6 atau 7 hadis yang menyebutkan tentang tata cara salat khauf ini. Ala kulli hal, syarat menghadap kiblat ini gugur di dalam salat khauf apabila peperangan itu sedang berkecamuk. Kemudian yang kedua, wa 'anil ajizi anhu kal marid. Wa 'anil ajizi anhu kal marid. Demikian juga gugur syarat menghadap kiblat ini dari orang yang tidak mampu, al-ajiz. Apa contohnya? Seperti orang yang sakit, tapi bukan sakit gigi. Kalau sakit gigi masih bisa menghadap kiblat. Kalau sakitnya memang sakit yang sudah parah, artinya sudah tidak bisa lagi bergerak. Tidak bisa lagi bergerak. Tidak lagi mungkin harus dibantu untuk menghadap kiblat baru bisa. Harus dibantu menghadap kiblat baru bisa. Kalau bisa dibantu ya dia dibantu menghadap kiblat. Ala kulli hal di sini disebutkan bahwasanya gugur syarat menghadap kiblat ini dari orang yang tidak mampu seperti orang yang sakit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya, sesuai kemampuannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya memerintahkan kepada kalian sebuah perkara, maka lakukanlah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Sementara ini tidak mampu dia, berarti gugur darinya syarat menghadap kiblat. Demikian juga kaidah yang kita sebutkan sebelumnya, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan itu mendatangkan perkara keringanan. Ya, ini dalil-dalilnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Syarhul Umdah, Syarah Umdatul Fiqh pada jilid 2 halaman 541, kata beliau, innal qiblata al-muayyana tasqutu bil ajz halal musayafah. Sesungguhnya kiblat yang wajib seorang itu yang ditentukan untuk menghadap ke sana, tasqutu bil ajz, dia gugur untuk menghadap, tidak menghadap ke sana, boleh tidak menghadap ke sana ketika tidak mampu. Halal musayafah, ketika terjadi peperangan. Wa kadzalika bil jahli halal istibah. Demikian juga ketika tidak mengetahui yang mana itu arah kiblat. Halal istibah, ketika samar baginya mana arah kiblat, maka boleh
untuk tidak menghadap kiblat, ya intinya dia istihad, yang ini yang benar. Beristihad di situ. Meskipun istihadnya mungkin salah. Li'anna kilahuma ma'dzurun fi dzalik. Kenapa? Karena dalam kedua kondisi ini kata Syekh rahimahullahu taala itu ada udzur pada hal tersebut. Ada udzur pada hal tersebut. Jadi kesimpulannya menghadap kiblat dia adalah syarat. Kemudian gugur darinya, gugur dari syarat menghadap kiblat ini untuk orang yang berperang, orang dalam peperangan yang berkecamuk. Kemudian yang kedua dari orang yang tidak mampu, seperti orang yang sakit. Atau kata Syekh yang ketiga, au man kana fis safinah, atau orang yang berada di atas kapal, awis sayar, atau berada di atas mobil, awit tayyara, berada di atas pesawat. Idza khasyal khuruj atau idza khasya khurujal waqti, ketika dia khawatir keluar waktu. Artinya dia misalnya naik kapal atau naik pesawat dari Makassar menuju Sorong misalnya, Papua. Kebanyakan pesawatnya berangkat sebelum waktu subuh. Misalnya jam 4 biasa di sana ya, setengah 4. Setengah 4 di Makassar, sudah setengah 5 di Papua. 2 jam perjalanan lebih. 2 jam perjalanan lebih. Sampai di sana jam berapa itu? Ya, sudah jam 7 di sana. Jam 4 berangkat di sini, di sana jam 7. Sudah keluar waktu subuh. Ya. Sementara pesawatnya tidak bisa menghadap sana. Ya, tidak bisa dibilang sama pilot menghadap ke sana dulu, saya mau salat subuh dulu. Tidak bisa menghadap ke sana. Kalau dia tidak salat, ya, maka akan keluar waktu. Nanti sampai di Papua sudah keluar waktu subuh. Apakah boleh menghadap ke sana saya salatnya, menghadap ke arah timur? Nah, di sini disebutkan Syekh. Disebutkan oleh Syekh di sini. Dia gugur darinya syarat menghadap ke kiblat. Karena khawatir keluar waktunya kalau mau salat sampai di Papua. Ini yang disebutkan oleh Syekh, beberapa perkara yang dibolehkan atau gugur darinya syarat menghadap kiblat. Di sini disebutkan oleh pensyarah oleh Syekh Abi Abdillah Al-Masna'i hafizahullah taala, kata beliau, amma salatul khaufi, adapun salat khauf, fa idza kana al-adu fi ghairi al-qiblah fa yashmaluhu al-udhr. Adapun dalam salat khauf, apabila katanya musuh itu tidak berada pada arah kiblat, maka dia tercakup padanya udzur, atau udzur itu mencakupnya. Wa qad hasala dzalika fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits sifati salatil khauf. Dan hal ini telah terjadi pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat salat khauf atau cara salat khauf. Kata Syekh, amma qauluhu, adapun ucapan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, idza khasya khurujal waqt. Kata pensyarah, ammal ajiz, adapun orang yang tidak mampu, faqad sabaqa daliluhu anifan, telah berlalu dalil-dalilnya tadi yang kita sebutkan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Wa kadal marid, demikian juga orang yang sakit, idza lam yajid man yuwajjihuhu ilal qiblati, dia tidak mendapatkan orang yang bisa menghadapkannya ke kiblat. Dia dalam rumah sakit misalnya, tidak ada yang bisa membantunya dia untuk menghadap ke kiblat, maka dia gugur di situ syarat menghadap kiblat dalam salat. Ya, sebagian orang kalau sakit tidak salat dia. Kalau sudah sakit, saya tidak bisa menghadap kiblat, berarti kayaknya gugur kewajiban salat bagi saya. Tidak gugur, harus salat. Dan orang yang sakit harus diingatkan, misalnya ini harus salat. Bagaimana keadaannya? Kalau tidak mampu berwudu, dia diwudukan. Kalau tidak mampu, dia bertayamum. Kalau tidak mampu bertayamum sendiri, tayamumkan. Tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan salat. Ini kadang dilalaikan. Kalau sakit susah untuk melakukan salat. Kalau tidak mampu salat pada waktunya, artinya berat untuk dilakukan setiap salat pada waktunya, maka boleh dia menjamak. Tapi dia jangan mengqasar. Jangan dia mengqasar. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu.
Taib. Kemudian kata pensyarah, wa hakadha man rakiba as-safinah, demikian juga orang yang menaiki kapal. Wa ta'ira, demikian juga menaiki pesawat. Walam yatamakkan istiqbalil kiblati, dan dia tidak mampu untuk menghadap kiblat. Li amrin aw li akhar, karena sebuah perkara atau yang lainnya. Memang misalnya yang seperti tadi, mau ke arah timur sana, ke Papua, tidak mungkin kita menghadap kiblat. Kata pensyarah, fahuwa fi hukmil ajiz, maka dia dihukumi sebagai orang yang tidak mampu, meskipun dia sehat, badan sehat, mampu, artinya kalau jalan kanan kiri bisa, tapi yang dia bisa menghadap kiblat. Apalagi kalau pesawatnya Sriwijaya, sempit sekali kursinya, sempit kursinya, rapat. Kalau pesawat yang besar enak, dia ada musolanya, ada musola tersendiri. Kayak Saudi Airlines kita ada musola di sendiri, jadi kita bisa salat menghadap kiblat, bisa berdiri juga. Baik. Kata Syekh di sini, fahuwa fi hukmil ajiz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Amma sayyaratu, adapun mobil, naik bus misalnya, kalau kita dari Selayar ke Makassar enak, setiap waktu salat dia singgah, mau makan dan seterusnya, satu kali singgah misalnya. Jadi dia bisa jamak dan qasar ketika dia singgah makan. Amma sayyaratu fala yakunu dzalik illa fi halatil harbi mathalan. Adapun dia ketika di atas mobil, maka dia tidak mendapati hukum yang seperti itu. Artinya tidak gugur dia dari kewajiban menghadap atau dari syarat menghadap ke kiblat, kecuali dalam keadaan berperang. Contohnya katanya, au huduthi amrin, atau terjadi sebuah perkara, la yatamakkan bisababihi minan nuzul. Terjadi sebuah perkara yang tidak yang mengakibatkan dia tidak bisa turun dari mobil untuk melaksanakan salat dan menghadap kepada kiblat. Maka pada saat ini dia juga masuk dalam cakupan mendapatkan udzur tidak menghadap kiblat. Kalau naik bus ya enak, dia ya bisa disampaikan kepada supirnya untuk singgah untuk salat misalnya dan seterusnya. Ya, ini pembahasan yang berkaitan dengan istiqbal al-qiblah pada salat wajib. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa amman kana yusalli nafilatan aw witran wa huwa yasiru rakiban dabbatan aw ghairaha. Demikian juga gugur syarat menghadap kiblat ini dari orang yang salat sunnah atau orang yang salat witir tapi dengan syarat, ada syaratnya dia. Jangan diberlakukan umum begitu saja. Ada syarat. Kapan boleh dia tidak menghadap kiblat? Ketika salat sunnah atau salat witir. Dengan syarat wa huwa yasiru rakiban. Ya, dia dalam keadaan berjalan sambil mengendarai. Artinya bukan tidak berhenti dia. Kalau berhenti dia harus turun dari kendaraannya. Salat menghadap kiblat. Yasiru rakiban, berjalan sambil mengendarai. Rakibat dabbatan, mengendarai tunggangannya. Augera atau selainnya. Hanya saja kata Syekh, wa yustahabbu lahu, dan disunnahkan, dianjurkan untuknya, idza amkana, apabila memungkinkan, an yastaqbila bihal qiblata inda takbiratil ihrami, untuk menghadap kiblat ketika dia takbiratul ihram. Jadi diarahkan dulu tunggangannya ke kiblat, takbiratul ihram, takbir, setelah itu baru berjalan sesuai dengan arah kemana dia ingin berjalan. Ini tapi tidak wajib, karena di sini disebutkan yustahab, dianjurkan, disunnahkan baginya. Thumma yattajihu biha haitsu kanat wijhatuhu. Kemudian setelah itu dia berjalan ke arah yang mana dia inginkan. Nah, ini 3 perkara yang gugur darinya syarat menghadap kiblat ketika salat. Ingat ini ya, 3 perkara gugur darinya syarat untuk melakukan atau menghadap kiblat ketika salat. Ini ada dalilnya ya, disebutkan oleh pensyarah di sini.
Kata beliau, salatun nafilah bis safar, salat sunnah pada keadaan musafir, rukhisa fihi ada mustiqbali kiblati, diberikan keringanan padanya untuk tidak menghadap kiblat, liman kana rakiban athna sayrihi, ya, bagi siapa yang berada di atas tunggangannya ketika dia melakukan perjalanan. Nah, itu syaratnya dia, ya, dipersyaratkan harus dalam keadaan berjalan di atas tunggangannya, maksudnya ya, tunggangannya ini berjalan. Kalau berhenti ya seperti yang kita sebutkan tadi, dia harus turun, jangan dia salat di atas. Dia parkir mobilnya asal di atas mobil, atau parkir motornya asal di atas motor, bisa nggak dia salat di atas motor? Ya bisa salat sambil duduk kalau salat sunnah. Baik. Idan kata Syekh, fayustaratu lis-shalah, dipersyaratkan untuk salat ala rahilati wa nahwiha, di atas kendaraan yang semisalnya, antakuna nafilatan. Nah, ini poin penting. Jadi dipersyaratkan untuk sebuah salat di atas tunggangan atau yang sejenisnya. Salat itu adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Ya, jadi salat di atas kendaraan itu adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna musafiran, hendaklah dia orang musafir, bukan orang yang mukim. Ya, orang mukim salat di atas kendaraan, bagaimana caranya? Ya. Kemudian syarat yang ketiga, wa an yakuna sa'iran wa rakiban. Ya, dia hendaknya berjalan di atas kendaraannya, sini sambil kendaraannya itu berjalan, dia di atas kendaraan. Wa daliluhu, dan dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ji'tu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati. Saya datang sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangannya. Nahal masyriqi was sujud akhfadha minar ruku'. Ya, jadi kata Jabir, saya datang dan saya menyaksikan Nabi sementara salat di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, menghadap ke timur. Ya. Dan beliau sujudnya itu lebih rendah dibandingkan dari rukuknya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini dalilnya yang menunjukkan bahwasanya boleh salat di atas kendaraan tapi dengan 3 syarat tadi. Ya, boleh salat di atas kendaraan tapi dengan 3 syarat tadi. Ada beberapa poin yang atau beberapa perkara yang disebutkan oleh pensyarah di sini, insyaallah taala kita sebutkan pada kesempatannya lainnya karena waktu kita sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.